Kita bicara tentang suatu topik yang rasanya berpuluh tahun Anda pergi ke gereja dengan tertib dan rajin, nggak pernah Anda dengar dikhotbahkan. Sihir. 24 kali tertulis istilah sihir di dalam Alkitab. Namun nggak pernah dikhotbahkan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak ada diajarkan di sekolah teologi. Saya mau tanya rekan-rekan panitia, apakah tahun ini jumlahnya paling sedikit dari semua gospel camp yang sudah terjadi? Betul ya? Iblis gak suka saudara bicara tentang sihir. Itu senjata utama iblis. Senjata utama yang menyihir, yang membuat galau pikiran hamba-hamba Tuhan. Sampai kepada pendeta-pendeta besar. Dan dengan sihir itu, iblis akan berusaha menguasai bumi ini. Dan tidak pernah ada yang khotbahkan. Supaya sadar. Jadi jangan heran kalau pada kesempatan kali ini pun, saya rasa pesertanya paling sedikit. Dihambat oleh iblis. Bahkan pelaksananya tuh mau diadu domba. Jadi jangan main-main urusan. Dan saya yakin kalau kita tidak berdoa sungguh-sungguh, bisa jadi Anda tidak ngerti apa-apa. Kenapa? Sihir sudah bekerja di dalam diri semua orang tanpa kecuali, termasuk diri saya. Masih hafal nyanyian kita barusan. Ayat ke-9 dalam nama Yesus. Sihir disingkirkan. Itu ayat yang terakhir ditambahkan. Waktu Tuhan gerakkan saya mengkomposisikan 10 ayat Kidung Kemenangan itu. Sudah selesai saya anggap. Terakhir baru diingatkan sihir. Dan kalau Anda ingat istilahnya, sihir disingkirkan, bukan kusingkirkan. Bait ketiga, iblis kusingkirkan. Bait ke-9, iblis disingkirkan, bukan oleh aku. Kenapa? Nggak bisa. Saat ini sendiri sedang tersihir. Bagaimana mau menyingkirkan sihir kalau kita sendiri sedang tersihir? Jadi tentang sihir disingkirkan itu terakhir itu ditambah. Saya selipkan. Dan bagian terakhirnya sihir dimusnahkan. Kita tidak mampu menyingkirkan sihir dari diri kita kalau pakai andalkan kekuasaan kita. Silakan Anda pakai habiskan itu. Dalam nama Yesus, sihir dalam diriku dimusnahkan. Tolong sadari. Begitu dahsyatnya kuasa iblis tentang sihir itu, sehingga 24 kali kata-kata itu dicatat dalam Alkitab, tidak menyadarkan satu orang hamba Tuhan pun untuk mendalaminya. Jadi perlu kita berdoa khusus supaya ada bisa paham apa yang disampaikan. Doa khusus kita, mohon kuasa Yesus, mohon diberi hikmat supaya kita sadar. Keluar dari sini Anda harus mengerti apa itu sihir, dan dalam setiap langkah Anda akan digerakkan oleh Roh Kudus bertanya ke dalam hati, jangan-jangan saya sedang kena sihir. Kita berdoa ya. Saya tuntun sama-sama berdoa supaya benar-benar kita dilayakkan oleh Tuhan menyimak pemaparannya.
Mari kita akan bersuara dengan sama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Baik. Hari ini saya mau belajar tentang sihir. Suatu topik yang sangat jarang dibahas. Nyaris tidak dibahas oleh hamba-hamba Tuhan pun di seluruh bumi. Saya mau belajar, Tuhan. Saya tidak mau sia-sia kehadiran saya di sini. Saya mengundang kuasa Yesus membungkus diriku dan bekerja di dalam batin. Mohon ya Bapa, diriku digenggam di dalam kuasa Yesus. Supaya jangan ada kuasa sihir iblis yang dilancarkan pada kesempatan itu. Pada kesempatan hari ini, saya mau bebas menyimak Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, hanya kalian semuanya malaikat iblis yang selalu menguntit diriku, menyingkir kalian setan-setan, sihir-sihir iblis disingkirkan, digantikan oleh hikmat Tuhan, supaya saya mengerti apa yang dipaparkan dan boleh maju terus dalam Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus kiranya membimbing saya dalam berpikir, bahkan saya mohon dibebaskan ya Tuhan dari segala macam kutuk yang mungkin sudah menimpa diriku, termasuk kutuk yang mewaris dari leluhur. Karena kebanyakan leluhurku sejatinya masih hidup dalam sihir iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah pilih saya hadir di tempat ini. Maka saya mohon Tuhan, jangan kehadiran saya ini menjadi sia-sia saja. Saya mau mengerti tentang sihir, memahaminya, bahkan diberi kepekaan dari setiap waktu. Untuk saya menyadari, kalau suatu tindakan yang sedang saya lakukan, atau akan saya lakukan, sebetulnya adalah permainan sihir oleh si iblis. Mulialah Tuhan Yesus di dalam kehidupanku. Amin. Oke. Saya sorotkan sekarang dengan layar diperbesar. Gospel Camp 2024, bisakah Anda melihat tulisan di bawah? Warnanya biru muda. Di internet, kalau Anda masuk Google Chrome dengan link onetier.net, di dalam link itu ada buku tentang sihir. Saudara boleh membacanya, boleh mendownloadnya, boleh juga mengirimkan ke orang lain. Dan sihir iblis itu dimusnahkan kelak di zaman akhir. Kita maju sekarang, catat saja ini, onetier.net. Beberapa huruf saja. Tugas saya selama Gospel Camp kali ini ada 3 pemaparan. Selalu setiap pagi, hari ini, besok, dan lusa. Pemaparan pertama, tinjauan sekilas tentang sihir yang sudah dipraktekkan iblis sejak awal zaman.
dan dipraktekkan terus sampai zaman akhir. Bagian kedua adalah tentang generasi Kristus yang bukan umat agamawi. Saudara boleh tanya saya, teriak dari Pak Bosma ini orang Kristen. Ada yang mau tanya, Pak Bosma ada orang Kristen? Sudah yakin mana? Kalau udah yakin Anda udah kena sihir. Kalau yang masih pakai otak sehat, tanyakan, tunjuk tangan lalu teriak, hei Pak Bosma ini orang Kristen bukan? Tanya. Pak Bosma orang Kristen? Bukan. Saya bukan orang Kristen. Tapi saya pengikut Yesus dalam arti yang paling murni. Supaya jelas. Tuhan Yesus tidak pernah membawa agama ke bumi. Agama Kristen itu dibangkitkan oleh bapak-bapak gereja dengan hamba-hamba Tuhan terkemuka. Tetapi sayangnya mereka belum bebas dari sihir iblis. Ini masalah terbesar di dalam kekristenan. Dan masalah paling konyol dalam urusan orang kena sihir. Orang kena sihir itu tidak merasa dirinya kena sihir. Dia merasa dirinya oke, padahal ngaco. Dia merasa dirinya benar, padahal salah. Serba terbalik. Dan bahasa Bataknya, simpa balik mata. Terbalik-balik matanya. Saya siap menghadapi siapa saja yang mau protes. Anda kira di surga nanti ada orang Kristen? Jawab saja dalam hati. Anda kira nanti di surga Anda ketemu dengan Bapak Surgawi yang orang Kristen? Anda kira Anda kembali kepada Bapak lalu ketemu dengan Kristus muka dengan muka? Lalu Anda kira itu Kristus itu Kristen? Renungkan. Yesus bukan Kristen. Yesus anak manusia. Dia datang dari sorga dan di sorga tidak ada agama. Yang ada apa? Kerajaan. Itulah sihir yang besar. Mengikat hampir semua umat Kristen. Kecuali saya. Oke, saya maju terus. Apa yang saya tulis ini? Sihir. Dari awal zaman sampai zaman akhir. Nanti kita bahas detail. Sekarang sekilasnya saja. Lalu bagian kedua, jatuh bangunnya spesies manusia. Spesies manusia. Yang namanya manusia itu jatuh bangun. Jatuh bangunnya tuh ditinjau dari Adam sampai akhir bah. Itu fase pertama. Berikutnya dari Nuh sampai kedatangan Yesus Kristus. Anak manusia. Ini bagian kedua itu terdiri atas beberapa bagian lagi. Kita bahas tentang Abraham yang digelari bapak orang beriman. Lalu kita bahas juga tentang Musa, pemula umat beragama satu, menyembah satu Tuhan.
Musa itu adalah pemeluk agama pertama. Abraham belum memeluk agama. Lalu kita akan bahas umat Yesus. Sejak Yesus memberitakan Injilnya sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan umat Yesus itu akan menghadapi masa siksaan yang dahsyat. Kita akan bahas nanti. Selanjutnya, kita akan membahas tentang generasi Kristus. Yang adalah bukan umat beragama. Namun selamat dari masa siksaan yang dahsyat. Selanjutnya, selamat memasuki kerajaan damai 1000 tahun. Kita sudah berdoa memohon hikmat, jadi saya boleh lewati begini. Sihir pada awal zaman dan zaman akhir diloncat. Mari baca ayat yang saya tuliskan, Kejadian pasal 2 ayat 23. Ya. Kecil sekali, belum sarapan ya. Dan dari rusuk siapa yang pernah pacaran? Laki-laki yang pernah pacaran, dia akan bicara tentang pacarnya yang wanita. Inilah jantung hatiku. Laki-laki mata keranjang akan ngomong gitu. Adam sudah duluan ngomong. Inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Mari ayat kedua kita baca, Kejadian 36. Sihir tentang pengetahuan dan yang menghasilkan roh haus pengetahuan. Mari baca Kejadian 36, ya. Orang tua itu melihat apa uang dari bayi untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu pula orang itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari uangnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Dan suaminya pun memakannya. Tanpa pikiran lagi. Kenapa? Yang memberikan kepada Adam itu pacarnya. Oke, nurut aja. Perhatikan juga kalimat-kalimat yang dipilih dalam Alkitab. Saya tunjuk yang merah-merah. Sedap kelihatannya. Lagi pulang pohon itu menarik hati. Sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Dari mata turun ke hati. Apa itu? Kok nggak bisa jawab? Nggak pernah mengalami ya? Ketemu dengan perempuan yang baru kenal, ketemu dengan laki-laki belum kenal, dari mata turun ke hati. Bisa jatuh cinta. Itu sebetulnya semacam sihir. Sehingga ada ungkapan cinta itu buta. Permainan sihir itu sedang dimulai sedang kitab Kejadian. Dari awal pencipta. Nah, sihir menjadi kelemahan semua manusia sampai akhir zaman. Dan generasi Kristus harus bersih dari sihir. Kenapa harus bersih? Ya supaya bisa bergabung dengan kerajaan sorga. Kebersihannya oleh kerajinan membersihkan diri oleh kuasa yang Yesus berikan. Kalau Anda tidak pandai membersihkan diri sendiri,
berarti Anda masih bayi. Secara fisik. Secara roh, Anda tidak bisa membersihkan diri sendiri. Berarti Anda masih bayi. Kita harus pandai membersihkan diri sendiri. Berlandaskan kuasa yang Yesus berikan. Semua hafal nggak Yohanes 1:12? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan. Supaya. Bukannya diberi status anak Tuhan. Diberi kuasa supaya dengan kuasa itu engkau memproses dirimu sendiri menjadi anak Tuhan, membersihkan dirimu sendiri dari dosa, dari kesalahan, dari jamaah iblis, dari roh-roh najis, dari ajaran-ajaran sesat. Banyak yang harus kita bersihkan. Kenapa? Karena iblis sudah bekerja ribuan tahun sebelum kita lahir. Jadi pengotoran yang dilakukan oleh si iblis itu sudah banyak pada dalam diri kita. Kemungkinan terakhir adalah melalui masa siksaan yang dahsyat, Tuhan menyucikan orang-orang yang percaya. Maka saudara yang mau membersihkan diri dengan kuasa Yesus yang sudah diberikan itu, Anda harus rajin berdoa. Ya Tuhan, adakah sisa dosa, adakah sisa zaman iblis, atau adakah sisa luka batin dan parut-parut di dalam diriku? Saudara, usia saya sudah 83. Sejak tahun 86 saya bertobat. Selalu ulang-ulang saya panjat Tuhan. Tuhan Yesus, masih adakah kecebaran dalam diriku? Mohon engkau ungkapkan itu. Lalu saya punya kesempatan membersihkan diri. Siapa saja yang malas menyucikan dirinya, tidak akan maju dia dalam pengiringannya akan Yesus Kristus. Dan ingat baik-baik yang Yesus sabdakan pada Matius 7:7. Mintalah akan diberikan kepadamu. Si Posna minta. Tuhan Yesus beri petunjuk. Kalau ada masih sisa-sisa iblis, sisa-sisa sihir, sisa-sisa kecemaran dalam diri, minta petunjuk. Dan Anda minta, Anda akan diberikan. Anda gak minta, Anda tidak dapat. Akan begitu terus status rohani itu sampai hari kematian. Minta. Saya tidak bisa hitung lagi berapa kali saya berdoa sepertinya. Biasa karena bertanya. Dan kalau sudah biasa meminta, dijelaskan tentang kecemaran diri kita, akan lebih maju lagi saudara. Kalau dalam doa pagi, berani mengucapkan, ya Tuhan, adakah sesuatu yang harus saya lakukan hari ini untuk kemuliaan-Mu? Akan dijawab. Akan diberi petunjuk. Coba telepon dulu opungmu. Coba kirim SMS dulu kepada tantemu. Nanti akan muncul ada sesuatu yang perlu dilakukan buat kerabat saudara. Itulah namanya persiapan pelayanan. Dan itu namanya penyangkalan diri. Tiap pagi harus ada itu kita pikirkan buat orang lain. Kalau kita hidup secara untukku, Anda hanya menjadi orang Kristen. Tahu penyakitnya orang Kristen? Saya buka. Tahu penyakitnya?
Tuhan Yesus dibikin jadi jongos. Tuhan Yesus, kami mau pergi Sibolangit Tuhan. Tolong rumah dijaga Tuhan. Tolong anak-anakku dilindungi Tuhan. Emangnya dia jongos? Maka doa yang tadi saya sampaikan itu kebalikan dari jongos. Adakah sesuatu yang dapat saya lakukan buat Engkau ya Tuhan? Hari ini untuk kemuliaan ini. Itu sedang, namanya kita sedang jadi jongosnya Tuhan. Jujur ya, Anda harus bertobat dari kebiasaan buruk membuat Yesus jadi jongosmu. Anda nggak salah, ada sumber kesalahannya. Ada sumber kesalahan yang membuat Yesus jadi jongos. Saya berani ucapkan doa Bapa kami dengan keras. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami makanan kami yang sedikit. Dan ampunilah kami. Itu kalimat perintah. Ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. 3 kalimat dalam doa Bapa kami karena salah tertuhan menjadi kalimat perintah. Yang diperintah siapa? Raja. Mau begitu terus. Tapi kalau saya ajukan keberatan kepada LAI, akan dipelototin saya. Emangnya kamu siapa? Kamu sekolah teologi di mana? Kau patokannya sekolah teologi terus. Siapa yang sukarela membaca? Sukarelawan membaca Filipi 2:5. Gak ada sukarelawan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh juga pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Sepotong itu aja. Renungkan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh juga pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Bagaimana perasaannya Tuhan Yesus? Kalau saya berdoa, Tuhan, saya mau pergi Sibolangit Tuhan, tolonglah rumah saya dijaga. Jongos dia. Yang bisa Anda lakukan, tolong Bapak, kalau boleh malaikat mau mengawal rumah saya. Kalau boleh. Kalau boleh itu cuma seorang hamba. Tapi gak pernah saya dengar dalam orang Kristen berdoa di gereja atau di mana. Kalau Anda bersekutu dengan saya akan sering Anda dengar. Kalau boleh, pakai. Lebih bagus lagi. Menyanjung Bapak. Tuhan Yesus, perkara kecil bagimu Tuhan. Untuk menyembuhkan penyakitmu. Terus kita bukan nyuruh. Sembuhkanlah aku Tuhan. Aku sakit. Bisa nggak merasakan Kristus? Kayak apa perasaan Kristus digituin? Kita jadi Tuhan, dia jadi jongos. Saya bukannya hamba Tuhan yang sekolah teologi ya, tapi saya sekolah kehidupan banyak. Dan harus bisa merasakan. Kayak apa orang itu merasakannya? Kalau saya ucapkan begini, apa dampaknya pada orang itu? Kalau saya ucapkannya begitu, apa dampak? Sekolah kehidupan yang sehat. Gak akan pernah saya katakan kepada pembantu, Bu Simin, bikinin saya nasi goreng. Saya berhak, yes. Tapi jaga perasaannya.
Mungkin kalimat saya akan berbunyi begini. Bos Simin, saya ingat Sabtu kemarin tuh Simbo bikinan nasi goreng ya. Saya rasa enak ya. Jawab Bos Simin apa? Bapak mau lagi. Otomatis dia akan melakukan yang dilakukan kita. Teman-teman sepersekutuan juga nggak pernah saya mau perintah-perintah. Kalau boleh, kalau ada waktumu, tolong kunjungi seorang pasien di sana. Gantikan saya. Jaga perasaan teman berbicara. Itu kelakuan yang terhormat. Tapi gimana mau menjaga perasaan teman kita? Kalau perasaannya Tuhan Yesus saja nggak dijaga. Raja ya. Sadari ya.